إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Fatir ayat yang ke-29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, senantiasa membaca Al-Quran, dan mereka senantiasa menjaga salat, dan orang-orang yang menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya, agar Allah menyempurnakan balasan bagi mereka dan agar Allah menambah karunia-Nya. Sesungguhnya di Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 amalan, yang dimana 3 amalan tersebut liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, Allah akan menyempurnakan balasan bagi mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah taala akan menambah karunia-Nya. Telah berkata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan wa yazidahum min fadlih wa yudha'ifahu lahum bi ziyadatin lam takhtur lahum, agar Allah taala melipat gandakan dengan tambahan-tambahan karunia-Nya yang belum pernah terbetik di hati-hati mereka. 3 amalan tersebut, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah qiraatul Quran. Kemudian yang kedua adalah menjaga salat. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Amalan yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fatir ini, yaitu innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Amalan ini
adalah amalan yang sangat agung, yang dimana sang pengamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya yang belum pernah terbetik di hati-hati mereka. Dikisahkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya ada seseorang yang bernama Biya Al-Maqdisi. Dia memiliki guru namanya Imad Al-Maqdisi. Beliau bercerita tentang kehidupannya dengan mengatakan, "Awsani waqta sabari akthir min qiraatil Qur'an wa la tatrukhu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubu ala qadri ma taqra." Kata dia, guruku pernah memberikan wasiat kepadaku ketika aku hendak safar, hendak bepergian. Kata guruku, perbanyaklah kamu di dalam membaca Al-Quran, karena urusan-urusan keperluan-keperluanmu, keinginan-keinginanmu, sesuatu yang kamu cari itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanding dengan banyaknya bacaan Al-Quran. Maka kata dia, fara'aitu dzalik wa jarrabtuhu katsiran. Aku melihat kebenaran yang disampaikan guruku tersebut, dan aku sudah banyak mencobanya. Kemudian kata beliau, ma'asyiral muslimin, fakuntu idza qara'tu katsira tayassara li min sama'il hadis wa kitabihi katsir wa idza lam aqra lam yatayassar li. Maka ketika aku banyak membaca Al-Quran, aku dimudahkan di dalam mendengar dan menulis hadis yang banyak. Dan tak kala aku lalai dari membaca Al-Quran, maka aku tidak dimudahkan. Perhatikan kisah yang penuh dengan hikmah ini, ma'asyiral muslimin. Di sini beliau adalah seorang penuntut ilmu, seorang pelajar. Tentunya keinginan dia, cita-cita dia, keperluan-keperluannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan di dalam belajarnya. Dan tak kala beliau banyak membaca Al-Quran, maka disitulah dia mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam belajarnya. Dan tak kala beliau lalai dari membaca Al-Quran, maka begitu sulit di dalam dia belajar. Dan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, mungkin tidak seperti beliau ini, seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu. Kita semuanya memiliki urusan-urusan, memiliki keinginan-keinginan, memiliki cita-cita. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lalai hari-hari kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud ayat wa yazidahum min fadlih. Allah Ta'ala akan menambah karunia-karunia-Nya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini amalan yang pertama, ma'asyiral muslimin. Kemudian amalan yang kedua,
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fatir ayat 29. Wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Amalan ini adalah amalan yang sangat mulia, sangat besar nilainya, dan sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Di antaranya ma'asyiral muslim bahwasanya salat adalah penolong bagi seorang hamba di dalam mereka menghadapi urusan-urusan dunianya ataupun akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah ampun kalian dengan bersabar dan mengerjakan salat. Oleh karena itulah disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan kesusahan, maka beliau mengerjakan salat. Demikian juga di samping menolong kita di dalam menghadapi urusan-urusan kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya salat ini juga akan mencegah kita semuanya dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian juga perkara salat adalah perkara yang di situ akan mendatangkan keberkahan rezeki kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Ta'ala, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki sedikit pun kepadamu. Nahnu narzuquk, kata Allah Ta'ala, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, setelah Allah Ta'ala perintahkan kita semuanya untuk mengerjakan sholat, Allah gandengkan dengan masalah rezeki. Ini ada apa antara sholat dan rezeki? Dan telah berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Idza aqamtas sholata ataka rizquka min haitsu la tahtasib." Apabila engkau mengerjakan sholat, maka rezekimu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian beliau membacakan ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah ma'asyiral muslimin, arti ayat di atas, wa yazidahum min fadli, bahwasanya orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, dia akan diberi karunia, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang belum pernah terbetik di hati-hati mereka. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang ketiga yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan wa yazidahum min fadlih, akan melipat gandakan dengan tambahan-tambahan karunia-Nya yang belum pernah terbetik di hati-hati mereka. Di samping membaca Al-Quran, kemudian senantiasa menjaga sholat, dan yang ketiga adalah bersedekah. Amalan ini, ma'asyiral muslimin, adalah amalan yang luar biasa, yang dimana dengan amalan ini akan tertolak berbagai macam bala, berbagai macam musibah-musibah, berbagai macam malapetaka, penyakit-penyakit akan tertolak dengan sedekah. Demikian juga dengan bersedekah. Seseorang yang tadinya tertimpa berbagai macam bala, musibah-musibah, dengan dia mengeluarkan sedekah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan sedekah. Demikian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, inna lis-shadaqah ta'siran ajiban fi dafi anwa'il bala walau kanat min fajirin aw min zalim bal min kafirin. Kata beliau, sesungguhnya sedekah itu memiliki perkara yang sangat menakjubkan di dalam menolak berbagai macam bala. Meskipun sedekah itu dilakukan orang fajir atau orang zalim, bahkan kata beliau bal min kafir, bahkan dilakukan orang kafir. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an min al-bala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari sedekah yang dia keluarkan itu dengan ditolak, dengan diangkat berbagai macam bala. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza amrun ma'lumun indan nas khasatin wa ammatihim wa ahlul ardi kullu muqirruna bih li'annahum jarrabu. Kata beliau, perkara ini, yaitu sedekah akan mengangkat bala, itu sudah diketahui kebanyakan manusia, baik secara khusus ataupun secara umum, dan seluruh penduduk bumi mengakui hal tersebut, dikarenakan mereka langsung merasakan dampak yang nyata, pengaruh yang nyata dari sedekah yang dia keluarkan. Inilah ma'asyiral muslimin wa yazidahum min fadlih. Orang-orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya, memberikan kebaikan-kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, apabila kita saat ini mendapatkan musibah-musibah, mendapatkan penyakit-penyakit dan lain sebagainya, maka obati dengan mengeluarkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khutbahnya ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan 3 amalan ini, yaitu membaca Al-Quran, kemudian senantiasa menjaga sholat, dan yang ketiga adalah bersedekah, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di atas tadi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.